Halo, perkenalkan nama saya Kristi Elizabeth Barat. Saya di sini akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan soal-soal UTS yang telah diberikan, mata kuliah Ilmu Kekuatan Bahan, program studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan. Mari kita mulai saja. Di sini ada petunjuk umum, yaitu gunakan satuan SI, N, milimeter, MPa, GPa. Selanjutnya, misalkan D sama dengan dua digit terakhir NIM dari angka 1 sampai 99. Jika D sama dengan 50, gunakan D sama dengan 50. Jika D sama dengan 01, nilai D sama dengan 1. Buatlah hasil akhir tiga angka signifikan. Tulis langkah hitung dan asumsi yang digunakan. Mari kita bahas soal nomor 1. Pertama, sebuah flat bar pengikat T-bar pada jig pengelasan blok kapal menerima gaya tarik sebesar P sama dengan 20 ditambah 0,5 dikali D kilonewton. Material baja karbon E sama dengan 200 kPa. Dimensi penampang yaitu lebar B sama dengan 60 mm. Tebal B 8 ditambah 0,1 dikali D milimeter dan panjang ukur L sama dengan 500 mm. Ditanya, tegangan normal rata-rata sigma sama dengan P per A. Yang kedua, dari tegangan normal epsilon sama dengan sigma per E. Yang ketiga, pertambahan panjang delta L sama dengan sigma maaf, epsilon dikali L. Yang terakhir, apakah kondisinya aman jika tegangan izin di galangan ditetapkan 140 MPa? Mari kita bahas soal pertama, yaitu diketahui dua digit terakhir NIM atau disingkatan dari D sama dengan 56. Yang kedua ada modulus elastisitas atau disebut E sama dengan 200 GPa sama dengan 200 MPa. Ketiga ada lebar penampang atau disimbolkan B sama dengan 60 mm. Panjang ukur atau simbolnya L sama dengan 500 mm. Tegangan izin dalam kurung. Simbolnya sigma izin sama dengan 140 MPa. Pertama, kita harus mencari hitung gaya tarik atau simbolnya dari P. P sama dengan 20 ditambah 0,5 dikali D kilonewton. 20 ditambah 0,5 dikali 56. 56 ini adalah dua digit terakhir NIM atau yang disimbolkan dengan D. Kilonewton. P sama dengan 20 ditambah 28 kilonewton. P sama dengan 48 kilonewton. Kita ubah menjadi Newton. P sama dengan 40 dikali 10 per 3. Yang kedua, hitung tebal. T sama dengan 8 ditambah 0,1 D milimeter. 8 ditambah 0,1 dikali 56 milimeter. Sama dengan 8 ditambah 5,6 milimeter sama dengan 13,6 milimeter. Dan kita selanjutnya mencari luas penampang atau disimbolkan dengan A. Hitunglah luas penampang A. A sama dengan B dikali T. A sama dengan 60 mm dikali 13,6 mm. A sama dengan 816 mm kubik. Dan di sini ada hasil perhitungan. Seperti yang tadi di soal, ditanya tegangan normal rata-rata sigma sama dengan P per A. Di mana P adalah gaya tarik dan A adalah luas penampang. Jadi di sini ada sigma sama dengan 48 Newton per 816 mm.
sama dengan 58,8235 MPa. Kita bulatkan menjadi 58,8 MPa. Yang kedua ada regangan normal epsilon sama dengan sigma per E atau disebut em, tadi elastisitas. Epsilon sama dengan 58,8235 MPa per 2000 MPa. Epsilon sama dengan 0,0002941175 sama dengan 0,000294 atau kita bulatkan menjadi 2,94 dikali 10 pangkat min 4. Dan yang ketiga ada tambahan panjang delta L sama dengan epsilon dikali L. Misalnya delta L sama dengan 2,94 dikali 10 min 10 pangkat min 4 dikali 500 mm. Sini ada delta sama dengan 0,147 mm. Jadi di sini kondisi keamanan aman. Alasannya, tegangan normal yang terjadi pada bar sigma sama dengan 58,8 MPa lebih kecil daripada tegangan izin yang ditetapkan di galangan, yaitu sigma izin sama dengan 140 MPa atau sigma lebih kecil daripada sigma izin. Dan berikutnya ada soal nomor 2, yaitu clevis pin single share pada bracket hoist di bengkel fabrikasi menahan gaya vertikal P sama dengan 15 ditambah 0,4 dikali D kilonewton. Diameter pin D sama dengan 12 ditambah 0,1 D milimeter. Asumsikan pin bekerja pada geser tunggal atau dalam kurungnya single share. Sifat material baja pin E sama dengan 200 GPa, rasio Poisson atau V sama dengan 0,25. Ya, diminta adalah pertama, tegangan geser rata-rata pin. Yang kedua, regangan geser rata-rata. Yang ketiga, bagaimana kondisi aman atau tidak jika tegangan geser izin bengkel sama dengan 100 MPa. Mari kita bahas. Yang pertama kita ketahui di sini ada 2 digit terakhir NIM atau disingkat D sama dengan 56. Gaya vertikal P sama dengan 15 ditambah 0,4 dikali D kilonewton. Diameter pin atau disimbolkan dengan D sama dengan 12 tambah 0,1 dikali D milimeter. Yang keempat ada modulus elastisitas atau disimbolkan dengan E besar sama dengan 200 GP. Rasio Poisson sama dengan 0,29. Tegangan geser izin sama dengan 100 MPa. Kondisi geser sama dengan tunggal atau disebut single share. Penyelesaiannya, yang pertama kita harus mencari gaya vertikal atau disimbolkan P sama dengan 15 ditambah 0,4 dikali 56. 56 ini dari angka 2 digit terakhir NIM, yaitu D. 56 di kilonewton sama dengan 15 ditambah 22,4 kilonewton sama dengan 37,4 kilonewton. Kita menjadikan Newton sama dengan P sama dengan 37,4 Newton. Hitung diameter pin D dan luar geser atau disebut dengan A geser. D sama dengan 12 ditambah 0,1 kali 56 mm. D sama dengan 12 ditambah 5,6 mm. Sama dengan hasilnya 17,6
milimeter. Dan luar geser sama dengan V D pangkat 2 per 4 sama dengan kita pakai V 3,14. 3,14 dikali buka kurung 17,6 milimeter kubik di- dibagi 4. Geser sama dengan 243,284 milimeter kubik. Hasil perhitungan seperti yang di soal tadi yang diminta tegangan geser rata-rata pin. Jadi tegangan geser rata-rata pin yaitu eh, P sama dengan P per A geser sama dengan 37,400 Newton per 243,284 milimeter kubik sama dengan 153,731 MPa. Kita bulatkan menjadi 154 MPa. Hitung modulus geser G, yaitu G sama dengan E per 1 tambah V. Sama dengan 200 GPa per 2 buka kurung 1 ditambah 0,29 sama dengan 200 per 2,58. G sama dengan 77,519 GPa atau 77,519 MPa. Yang kedua ada regangan geser rata-rata. Singkatannya seperti huruf Y sama dengan T per G sama dengan 153,731 MPa atau 77,519 MPa sama dengan 0,001983 kita bulatkan menjadi 0,00198. Seperti yang petunjuk soal, bulatkan hasil akhir 3 angka signifikan. Tulis langkah hitung dan asumsi yang digunakan. Jadi kita bulatkan hanya hasilnya 0,00198. Di sini kondisi keamanan itu tidak aman. Alasannya, tegangan geser rata-rata yang terjadi pada pin T sama dengan 154 MPa melebihi tegangan geser izin bengkel sama dengan 100 MPa. Jadi sini harusnya T lebih besar dari T izin. Dan ada soal nomor 3. Dalam sebuah industri fabrikasi sebuah batang aluminium dengan panjang 1,5 meter dan diameter 4 cm sedangkan diuji untuk mengetahui responnya terhadap gaya tarik aksial. Gaya sebesar 40 kN diberikan secara perlahan hingga batang mengalami perpanjangan sebesar 2 mm. Modulus elastisitas aluminium adalah 70 GPa. Namun saat menggunakan material yang berbeda dengan panjang dan diameter yang sama, yaitu baja dengan modulus elastisitas 200 GPa. Pengujian yang sama dilakukan akan tetapi gaya yang diberikan. Di sini kita cari hitung tegangan dan regangan yang terjadi pada batang aluminium. Yang kedua, ada hitung perpanjangan yang akan terjadi pada batang baja saat diberikan gaya yang sama sebesar 40 kN. Mari kita bahas. Diketahui ada panjang L sama dengan 1,5 mili sama dengan 1.500 mm. Yang kedua diameter atau disingkatan D sama dengan 4 cm. Kita ubah menjadi milimeter yaitu 40 mm. Yang ketiga ada gaya tarik atau disimbolkan P sama dengan 40 kN menjadi 40.000 Newton. E aluminium sama dengan 70 GPS dan E baja sama dengan 200 GPa. Penyelesaian yang pertama kita harus mencari luas penampang atau simbolnya A. A sama dengan V D pangkat 2.
per 4. Sama dengan kita pakai V-nya 3 per 14. 3,14 kali 40 milimeter kubik bagi 4. A sama dengan 400 V milimeter pangkat kubik sama dengan 1,256,637 milimeter. Hasil perhitungan. Hitungan tegangan dan regangan pada batang aluminium. Yang pertama, tegangan delta AL. Yang pertama ada tegangan delta aluminium. Sigma aluminium. Sigma aluminium sama dengan P per A, di mana 40.000 Newton per 1,256,637 milimeter kubik. Sigma AL atau sebuah sigma aluminium sama dengan 31,8309 MPa. Sigma aluminium sama dengan 31,8 MPa. Regangan epsilon aluminium atau dikali delta L sama dengan 2 milimeter. Epsilon aluminium sama dengan delta L per L sama dengan 2 milimeter per 150 milimeter. 1.500 milimeter. Di sini ada epsilon AL aluminium sama dengan 0,001333 atau kita ulatkan sama dengan 0,00133. Yang kedua, hitunglah perpanjangan pada batang baja atau disebut delta baja. Delta baja sama dengan sigma aluminium sama dengan 318309 MPa. Menggunakan hukum Hooke sigma E eh, epsilon dan rumus pengerjaan delta L sama dengan sigma L per E. Delta baja sama dengan sigma baja di sini ada delta L baja sama dengan sigma baja dikali L per E baja sama dengan seperti hasil yang tadi 31,8309 MPa dikali 1.500 milimeter per 200 MPa. Delta L baja sama dengan 4774635 per 200. Delta baja sama dengan 0,23873 milimeter. Atau hasilnya kita bulatkan 0,239 milimeter. Dan soal selanjutnya, udah, cuma sampai 3 saja teman-teman. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam menjelaskan uh, soal-soal ilmu kekuatan bahan, mohon dimaklumi. Uh, Sekian dari saya, terima kasih. Bye-bye.